berhubungan dengan variabel terikat dan Betul, berhubungan dengan berhubungan dengan variabel variabel bebas. terikat, lalu juga dengan variabel bebas ya, betul sekali. Dan nanti kita akan lihat ya, tidak ada di pathway gitu. Jadi kalau tidak ada di pathway-nya, biasanya kita perlu melihatnya adalah dari apakah dari literatur itu sebenarnya menyampaikan dia ada di pathway atau enggak. Jadi dalam latihan hari ini kita akan mencoba dari dataset ini. Variabel terikat kita adalah osteoporosis ya. Lalu kita akan mencoba satu variabel bebasnya adalah smoking. Jadi kita mau melihat apakah ada pengaruh smoking ke osteoporosis, lalu adakah confounding yang ada, yang kemungkinan ada gitu di situ, atau dia sebagai efek modifier. Jadi langkah pertama tentunya tadi ya, apakah ada hubungan antara osteoporosis dengan smoking. Nah, kita bisa melakukan kalau Bapak Ibu di dalam nanti tesis ya atau di analisis awal, kita bisa melakukan analisis bivariabel, bisa pakai chi-square, itu bisa. Tapi kalau untuk latihan ini kita langsung aja ya pakai logistic regression. Jadi mungkin atau saya aja ya nanti bisa dipraktekkan sebentar. Saya buka data saya dulu. Oke, ini datanya ya. Saya simpankan di log. Jadi kita pakai logistik osteoporosis variabel terikat dulu ya. Lalu tadi kita mau melihat apakah dengan smoking itu ada hubungannya ya. Kita cek dulu. Saya ulang karena kurang bagus. Oke, jadi di sini ya, osteoporosis dengan smoking, lalu odds ratio-nya 1,3. Kalau dari P-nya sebenarnya kalau kita lihat nggak signifikan ya, tapi nah ini juga yang harus hati-hati ya. Ada beberapa kali saya melihat itu Bapak Ibu yang kelihatan nggak signifikan langsung di-exclude gitu variabelnya. Nah, ini harus hati-hati karena kadang-kadang kita perlu untuk keep dulu. Jadi kita coba keep dulu ya ini ya. Smoking dengan osteoporosis. Karena kalau dari odds ratio-nya di atas 1, ini ada kemungkinan dia sebagai faktor resiko. Hanya memang probability-nya ya, dia yang masih P-nya kurang. Nanti kita akan coba pakai dataset yang lebih besar, kita coba cek apakah memang dengan penambahan observasi nanti akan berubah gitu. Lalu kita melihat ya, satu lagi adalah jenis kelamin. Kita berpikir jenis kelamin bisa sebagai confounding di sini. Jadi ini kita melihat juga hubungan. Jadi ini tadi variabel terikat berhubungan dengan variabel bebas ya. Kita tes yang pertama. Lalu variabel terikat dengan satu variabel yang kita kemungkinan adalah confounding atau efek modifier, kita cek dulu ya. Ternyata dia berhubungan dengan variabel terikat ya, jenis kelamin. Lalu ada satu lagi kalau masih ingat kemarin adalah kita perlu untuk melihat hubungan antara variabel yang kita curigai sebagai confounding dengan variabel bebas. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Nah, ternyata jenis kelamin dan smoking ini berhubungan. Lalu osteoporosis dia juga berhubungan, ya, signifikan hubungannya.
dengan osteoporosis dengan smoking, dia ada peningkatan odds ratio, hanya memang p-value-nya tidak signifikan. Nah, ini kita coba perlakukan dia sebagai ini kemungkinan masih ada asosiasi yang kita bisa lihat nanti ya. Lalu setelah itu kita coba cek sekarang melihat bagaimana kalau semuanya kita masukkan ya, osteoporosis, smoking, dan jenis kelamin. Nah, setelah kita masukkan jenis kelamin, kita lihat ya, ternyata smokingnya di sini jadi signifikan. Lalu yang kita harus lihat adalah perubahan odds ratio. Jadi odds ratio ini kalau berubah cukup besar itu sekitar 10-20% dari original odds ratio ya, jadi dari crude odds ratio-nya, maka kita boleh curiga bahwa variabel yang kita tambahkan ini adalah sebagai confounding, memenuhi syarat confounding. Jadi kita lihat ini 1,75. Nah, tadi waktu osteoporosis hanya dengan smoking ternyata 1,3. Jadi kalau kita lihat bedanya itu dari 1,3 ke 1,75. Naiknya sekitar 0,4 ya. 0,4 itu kalau dibagi ini sekitar di atas 20%. Jadi ada kemungkinan ini memang sebagai satu confounding dari langkah-langkah tadi. Jadi pertama kita lihat dulu ada nggak sih asosiasi antara variabel bebas yang kita mau lihat dengan variabel terikat ya. Ini tadi odds ratio-nya meningkat walau tidak signifikan. Lalu kalau kita lihat lagi ya, kriteria kedua, adakah hubungan antara variabel yang kita curigai sebagai confounding dengan variabel terikat? Dan di sini kita lihat ada. Lalu yang ketiga adalah apakah ada hubungan antara variabel bebas smoking dengan variabel yang tadi jenis kelamin? Dan ternyata ada. Lalu setelah itu kita cek ya, dilakukan multivariable regression dan di sini kelihatan dia. Smoking ternyata 1,7 ya. Odds ratio-nya kalau kita masukkan jenis kelamin dan dia perubahannya cukup besar dibandingkan kalau kita tidak memasukkan jenis kelamin. Oke, saya berhenti di sini dulu. Silahkan kalau tadi ada yang belum sempat melakukan analisisnya bisa dipraktekkan dulu. Lalu kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Izin tanya Dokter Fitri. Ya, monggo. Untuk batasan dok, batasan untuk apakah suatu confounding tadi contohnya jenis kelamin itu misalnya nanti dengan yang lain itu berpengaruh atau tidak, itu batasannya ada atau tidak dok? Untuk misalnya odds ratio atau yang lain kayak gitu. Batasan untuk Itu mempengaruhi atau tidak? Apakah itu bisa dianggap sebagai ya. confounding gitu?
Jadi kalau untuk batasan odds ratio kan di semester 1 kita membahas ya odds ratio ya. Jadi odds ratio itu kalau dia berasosiasi artinya ada peningkatan odds atau ada penurunan odds nggak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi kalau di atas 1 ya atau di bawah 1 itu 0, itu artinya ada faktor. Dia sebagai faktor risiko atau faktor protektif. Jadi itu satu ini ya. Kalau berapa harus misalnya harus 2 atau 3 gitu nggak ada batasan. Bahkan 1, sekian pun kita bisa anggap sebagai faktor risiko gitu. Nah, tapi memang nanti akan dilihat dari signifikansi tadi. Cuma harus hati-hati ya, kadang-kadang memang ada yang begitu nggak signifikan itu langsung di-exclude gitu. Padahal ternyata tadi seperti yang kita lihat di kasus ini, dia tidak signifikan tapi begitu kita masukkan variabel perancu jadi kelihatan signifikan gitu. Jadi kalau kita melihat ada peningkatan odds atau penurunan odds, jangan di ini dulu ya, apalagi tadi 1,3 ya, masih sekitar 30% kan peningkatannya. Kalau 1,02 gitu, nah itu mungkin bisa kita anggap, oh ini memang nggak ada pengaruh gitu. Saya mungkin akan share satu contoh ya, kalau misalnya data itu bertambah. Jadi data yang kita punya kan datanya kecil. Saya coba akan ya. Jadi saya punya data yang lain ya. Dan ini ternyata oke, kita cek ya. Jadi ada data lain. Ini datanya sama sebenarnya osteoporosis, tapi kalau tadi 300 ini 4.000 sekian. Nah, sama-sama logistik osteoporosis dan smoking ya. Tapi begitu dimasukkan, tapi begitu analisis dilakukan jadi beda banget. Perbedaannya satu kita lihat jadi signifikan, yang kedua justru jadi faktor protektif di sini smokingnya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, makanya kita jangan langsung ya. Kita cek dulu seperti langkah tadi. Jadi kita cek jangan-jangan ada pengaruh dari variabel lain di situ. Ini kebetulan ada variabel male ya. Nah, begitu kita masukkan variabel male, ternyata di sini justru jadi nggak signifikan ya. Ini kemungkinan yang berpengaruh adalah karena male itu banyak yang smoking. Kita bisa buktikan ya. Jadi smoking, lalu male ya. Nah, ternyata male itu memang banyak sekali yang smoking. Dan male ini sangat berpengaruh ke osteoporosis. Kita cek ya. Nah, ini ya. Jadi karena ini ya contoh confounding tadi ya, harus hati-hati banget memang. Jadi begitu kita kita masukkan variabel lain, jadi beda banget. Yang tadinya kita bisa ambil kesimpulan salah kalau cuma lihat ini ya. Smoking itu melindungi terhadap osteoporosis itu. Padahal ternyata karena ada male di situ ya, laki-laki yang cukup banyak di situ yang terlindungi itu karena dia laki-laki, bukan karena dia merokok. Karena perempuan memang resikonya lebih banyak. Dan itu kita bisa lihat di sini. Jadi ini pentingnya kita melihat lagi satu persatu ya, dan jangan langsung di-exclude ya di awal. Lalu juga di sini kita bisa lihat ya, kemarin saya lupa ya di kelas ini sempat bahas bias nggak? Tapi kita bisa lihat di sini bahwa hasil saat ada 4.000-an sampel ya, ini 4.000-an. Dengan saat kita hanya punya 300-an itu bisa beda. Bukan berarti yang 300-an salah gitu ya, enggak. Tapi kita harus lihat dulu lagi populasinya seperti apa sih? Jangan-jangan memang populasi yang kita ambil itu karakteristiknya berbeda antara 300 orang ini dengan 4.000-an. Ini yang menyebabkan nanti generalisasinya akan berbeda. Jadi misalnya kita ngambil kesimpulan, oh di populasi ini ya, di sampel kita, smoking itu sebagai faktor resiko. Lalu kita lihat
kita perlu lihat karakteristiknya seperti apa sih populasi kita. Jangan-jangan dia umurnya lebih tua dibandingkan yang 4 ribuan sampel ini ya. Jadi itu nanti perlu dibandingkan. Itu yang akan menjadi sampel kita itu karakteristiknya seperti apa gitu, lebih spesifik lagi. Generalisasinya juga sama nanti. Dan ini juga menunjukkan kita perlu hati-hati sekali ya kalau misalnya mau mengeksklud satu variabel dari analisis, karena banyak ini mahasiswa yang begitu nggak signifikan langsung nggak dimasukkan ke analisis multivariabel, padahal ada kemungkinan tidak signifikannya adalah karena ada variabel perancu di situ yang berperan, sehingga dia menutupi atau jadi ya namanya bias ya, confounding itu kan menyebabkan bias, jadi hubungan yang kita lihat itu jadi bias. Seperti itu ya. Ini kalau ini dataset yang utama, yang gede ya. Kalau yang saya share ke Bapak Ibu memang dataset yang lebih kecil, yang sekitar 300. Nah, ini memang nanti jadi beda. Seperti itu, tapi langkahnya sama ya nanti ya. Dibuat 3 ini. Oh, sebentar. Ini saya perlu clear. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang nih saya kembali ke dengan data yang 300 observasi. Oke, ada yang masih berproses atau ada kesulitan? Oke, kalau belum kita coba lanjut ya. Sekarang kita akan mencoba kalau tadi dengan smoking ya. Kita akan mencoba dari dataset yang sama, kita akan mencoba membuat satu variabel dulu, obesitas. Masih ingat nggak caranya untuk membuat variabel atau merecord variabel? Jadi ini saya merecord variabel BMI biar jadi variabel obes. Ya. Jadi sekarang punya variabel namanya obesitas. Lalu sekitar 16% yang ada di dataset ini dia obesitas. Lalu sekitar 83% nggak obesitas. Nah, saya pengen lihat apakah nanti dari obesitas juga bisa kelihatan ya dari osteoporosis atau enggak. Jadi sama, kita coba melihat ya obesitas. Dari sini nggak kelihatan ada pengaruh ya 1,06. Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah kita melakukan analisis stratified namanya, stratifikasi. Jadi kalau stratified itu kita buat analisisnya pada level tertentu. Jadi di sini ini pada laki-laki ya. Kita lihat. Nah, ini pada laki-laki ternyata 0,53 ya, walaupun nggak signifikan, tapi dia sebagai variabel yang protektif terhadap osteoporosis. Nah, sekarang kita lihat pada yang perempuan. Pada perempuan kita lihat di sini ya, kalau seks sama dengan zero, obesitas ini walaupun sedikit ya, tapi dia sebagai faktor resiko atau nggak ada hubungannya lah gitu ya, dan tidak signifikan juga. Tapi kalau di sini kita lihat obesitas itu ternyata dia protektif pada laki-laki. Nah, ini akan menarik misalnya kalau saya pakai dataset yang gede tadi ya, saya coba ya. Nanti saya akan share juga data yang gede ya. Dataset gedenya ini ya.
Saya akan lakukan yang sama, record obesitas. Oke, jadi ini ya obesitas di sini faktor resiko ketemunya kalau kita di dataset yang gede. Ini kayaknya karena perempuan dan laki-laki nih. Oh, seksnya nggak ada male, male ganti male ya. Pada laki-laki ternyata juga faktor resiko ya. Terus pada perempuan kita lihat dia juga faktor resiko di sini. Jadi kalau di dataset besar ternyata jadi beda banget itu. Balik lagi kita perlu lihat ini jangan-jangan memang karakteristik populasinya ya. Kita coba lihat umur misalnya. Nanti mungkin akan beda dengan umurnya yang teman-teman pakai ya. Ini dataset yang 300, rata-rata umurnya lebih tua ya. Kalau kita lihat nih 55. Kalau yang 4 ribuan nih banyak yang lebih muda ya, rata-rata umurnya 48. Range-nya sih sama ya, 20 sampai 85. Terus kita bisa lihat juga jangan-jangan jenis kelaminnya ya, sama osteoporosis gitu aja coba ya. Kita lihat. Nah, dari proporsi ini dulu, osteoporosisnya kalau di dataset yang teman-teman punya yang kecil itu sekitar osteoporosisnya 29%, laki-lakinya 31%. Nah, sekarang saya coba nanti kita review satu persatu ya, ini nyoba dulu ya. Saya coba di sini. Oh, ini pakainya male, Pak ya. Nah, ternyata di dataset yang gede ya, yang 4 ribuan, osteoporosisnya 34%, laki-lakinya 48%. Jadi memang karakteristiknya beda ya, sampelnya ya. Yang satu tadi laki-lakinya dikit, hanya sepertiganya, perempuannya lebih banyak. Di sini ternyata lebih banyak perempuan, laki-lakinya ya, 48%, hampir sama lah. Lalu tadi umurnya juga berbeda itu. Lalu yang berbeda juga adalah osteoporosisnya ternyata lebih banyak di yang 4 ribuan sampel, 34%. Nah, kita bisa lihat juga jangan-jangan obesitasnya juga lebih banyak nih. Nanti bisa kita lihat. Mungkin biar teman-teman juga bisa di dua dataset saya share via chat ya, dataset yang baru. Jadi 4.000 datasetnya. Ini sebenarnya untuk latihan UAS, mau buat tugas UAS nanti sekalian ya. Oke, sudah di download dulu nanti diimport bisa. Ada yang kesulitan atau mau coba ada satu yang share screen mungkin? Silahkan. Agak cepat tadi saya ya, tapi kita coba ulang satu persatu. Pakai dataset yang besar.
Ada yang mau coba share screen? Mohon izin, Dok. Iya, silahkan. Oke, kita coba ya, import ya. Mungkin dari awal ya, Mbak Rini ya, kita mencoba untuk teman-teman juga ya. Jadi semua sudah bisa import, mungkin yang sudah bisa raise hand. Yang sudah bisa import. Oke, aman ya. Ada lagi. Oke. Mohon izin, Dok. Ini Ya, dicobanya udah mulai regresi tadi atau pripun nggih, Dok? ya boleh mulai regresi boleh. Jadi satu yang kita sudah lihat dari data, datanya memang beda ya. Jadi sampel atau populasinya beda. Jadi kelihatan tadi hubungannya beda. Nah, sekarang boleh dicoba mulai dari kita identifikasi confounding tadi ya. Jadi pakainya tadi smoking sama jenis kelamin ya, Mbak Rini ya. Mohon maaf, Dok, tadi suaranya terputus. Logistik jenis osteoporosis sama jenis kelamin nggih, Dok? Iya, terus nanti sama smoking ya. Jadi satu-satu kayak tadi step-stepnya. Oke. Jadi ini yang male ya. Tadi kita syarat confounding kan ada hubungan dari variabel yang kita curigai sebagai confounding dengan variabel terikat ya. Lalu ada hubungan tentunya berarti dari smoking dulu ya tadi ya Mbak Rini ya. Smoking dengan variabel terikat, lalu smoking dengan male-nya ya. Begini, Dok. Terus satu lagi, oke ini yang adjusted ya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat dulu ya satu persatu. Kalau di awal smoking sebelum kita memasukkan male dia sebagai faktor risiko ya tadi ya kayaknya ya kalau di sini ya. Coba di atas ya. Saya cek di tempat saya ya. Smoking dia sebagai faktor resiko, faktor protektif ya. Terus ketika kita memasukkan male, jadi kelihatannya nggak signifikan, tapi ada peningkatan resiko sebenarnya sedikit ya kalau kita lihat ya.
Oke, saya cek, saya bantu share lagi ya, Pak ya. Share screen dari tempat saya ya. Ini ya, jadi tadi kita coba osteoporosis smoking. Pertamanya jadi faktor protektif ya, 0,8. Terus begitu kita masukkan mel, dia jadi berubah nih. Jadi 1,2 melnya jadi cukup besar pengaruhnya. Nah ini kita bisa memasukkan juga nanti variabel lain ya, umur, variabel yang secara dari literatur ya, dari yang kita pelajari dia berpengaruh ke osteoporosis juga untuk adjust. Karena bisa saja variabel yang confounding itu banyak, nggak hanya satu ya, tapi beberapa variabel confounding. Misalnya mau memasukkan umur yang tua gitu ya, ini saya masukkan, saya udah punya variabel old age di sini. Nah, ini bisa masuk dan ternyata begitu ada variabel old age, ini smokingnya jadi beda ya Mohon pengaruhnya. izin dok, Ya, share screen-nya belum tampak dok. oke. Dari saya sudah sih. Yang lain Sudah. sudah tampak Sudah. belum? Sudah. Nah, Sudah. sudah ya. Sinyalnya berarti ya, sinyalnya Mbak Rini kayaknya. Jadi itu tadi ya langkah untuk bisa kita mengidentifikasi confounding ya, yang satu persatu stepnya. Lalu yang kedua tadi saya share juga bagaimana kita bisa melihat atau mempelajari bagaimana kita melihat satu variabel kalau dia sebagai effect modifier. Ini saya coba di dataset yang baru juga ya, kalau kita punya variabel obesitas. Nah, jadi ini obesitas ya, sudah punya variabel sekarang. Lalu kita mau melihat apakah hubungan obesitas itu dengan osteoporosis itu seperti apa. Jadi kita bisa coba langkah sama seperti tadi, osteoporosis dan obesitas. Nih ya, ternyata obesitas tuh meningkatkan risiko osteoporosis ya kalau di sini. Lalu kita dari referensi ternyata ada yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tuh bisa beda. Nah, ini kita coba di male. Male ternyata dia 2,1, lebih gede nih hubungannya. Lalu kalau di female kita juga bisa ya, 1,2. Ternyata resikonya justru lebih banyak di male kalau dia obesitas dibandingkan di female. Tapi beda ya, jadi hubungannya beda. Ini yang kita sebut dengan efek modifier. Jadi efek dari variabel, salah satu variabel itu ternyata berbeda kalau kita buat stratifikasi. Di laki-laki sama-sama sebagai faktor resiko ya. Di laki-laki odds ratio-nya 2,1. Di perempuan faktor resiko juga tapi dia 1,2. Ya, jadi ini kalau seperti ini kita biasanya perlu untuk melaporkan sendiri-sendiri nanti odds ratio-nya. Jadi jangan digabung karena kalau digabung nanti kita melaporkannya hanya 1,6, ini udah gabungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada efek modifier kita harus hati-hati di situ. Kita bisa lakukan analisis yang sama untuk variabel-variabel lain yang ada di sini ya, misalnya usia atau dari variabel alkohol ya, atau variabel-variabel lain yang ada di dalam dataset. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Permisi dok. Ya, silahkan. Ya, kalau tadi dari hasil itu tadi yang p-value-nya sama tapi odds ratio-nya tidak sama, itu nggak apa-apa ya? Coba di-share, boleh? Share.
yang tadi dari Mbak ini, yang p-value-nya 0,755 sama nilainya 0, tapi yang sorry, di sini koefisiennya bukan nutrisi. Saya belum bisa lihat layarnya. Oh ya, oke. Ini pakai dataset yang mana ya Pak Jero ya? Yang besar. Oh, yang besar, oke. Tadi p-value-nya sama, tapi yang odds ratio atau Oh, koefisiennya itu. itu bukan odds ratio Pak, koefisien itu Koefisiennya. Oke. ya koefisien. Ya. Jadi kalau seperti itu, kalau pakai logit, Pak Jero perlu menambahkan opsi, jadi Ya. diulang aja, opsi koma OR ya, OR-nya, nanti akan muncul odds ratio-nya. Koma OR. Ya, udah muncul ya. Udah. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum, soalnya mau saya minta latihan ini berkelompok ya. Oke, kayaknya belum ya. Jadi tadi saya sudah share dataset baru. Saya ingin teman-teman nanti bisa latihan biar gampang. Kelompoknya saya manut ya, Mbak Rini ya, karena ini kan 3 peminatan ya. Jadi misalnya yang peminatannya kecil, EPIT itu kan nggak banyak ya. Nanti bisa gabung sama KIA boleh ya. KIA juga cuma 2 kayaknya ya. Jadi Iya, Dok, nanti cuma 2. EPIT sama KIA misalnya gabung, terus yang peminatannya gede nanti bisa dibagi ya, karena mungkin kan lebih enak kalau diskusi. Tapi yang ingin saya ingin teman-teman lakukan adalah mencoba melakukan analisis di dataset yang besar gitu, lalu mencoba mengidentifikasi tadi ini milih satu variabel utama yang mau dianalisis yang berbeda dengan yang sudah kita lakukan ya tentunya. Tadi kita pakai obesitas dan smoking, jadi bisa pakai variabel yang lain. Di situ ada variabel usia, boleh dipakai ya. Usianya dikategorikan boleh. Lalu faktor resiko osteoporosis itu ada low BMI justru ya. Jadi misalnya teman-teman mau pakai malnutritionnya yang rendah, undernutrition boleh sekali. Lalu paratiroid hormon juga ada ya di situ. Ada kadar kalsium ya, seingat saya di dataset itu juga ada. Ya, ada kalsiumnya, low kalsium. Jadi silahkan bisa milih ya variabel-variabel yang ada. Tapi saya ingin yang dipelajari justru adalah step-step tadi. Bagaimana kita melakukan identifikasi confounding dan juga melakukan analisis stratifikasi untuk identifikasi efek modifier. Gitu ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Semoga belum ya. Oke. Nanti bisa dirangkum aja, misalnya dibuat, karena ini saya juga perlu menilai teman-teman ya. Jadi mungkin dibuat PPT boleh. Nanti untuk tugas awal ya, tugas pertama, nanti satu lagi tugasnya di akhir. Itu ya, Mbak Rini dan teman-teman semua ya. Sudah cukup jelas? Ya, Dok. Oke. Ya, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Lalu setelah itu kita mulai untuk analisis yang SEM ya. Jadi biar teman-teman sudah familiar dulu confounding harus seperti apa, efek modifier seperti apa, moderator seperti apa, baru nanti kita ke PET atau ke SEM-nya. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Terima Nanti kasih, kita Dok. diskusi untuk tadi ya step-stepnya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam. terima kasih, Dok.